Bentuk jaminan dalam rangka kepabeanan. Jaminan dalam rangka kepabeanan dapat berbentuk 1. Jaminan tunai. Jaminan tunai disimpan di rekening khusus jaminan pada kantor kepabean. Jaminan tunai dapat berwujud uang tunai atau bukti transfer yang diserahkan ke bendahara penerimaan pada kantor pabean. Dalam hal diserahkan dalam bentuk uang tunai, bendahara wajib menyetorkan ke rekening paling lama pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, jaminan bank atau bank garansi. Bank dapat mengeluarkan jaminan bank atau bank garansi untuk keperluan kepabeanan. Bank garansi ini berupa warkat yang menerangkan bahwa bank akan membayar pungutan negara yang terutang dalam hal perusahaan yang dijamin melakukan syidera, janji, atau wan prestasi. Customs bond adalah jaminan dari perusahaan asuransi yang menjamin pembayaran kewajiban kepabeanan. Jaminan ini diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang terdaftar dan akan membayar kewajiban jika perusahaan gagal memenuhinya. Selanjutnya, jaminan Indonesia Exim Bank atau jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jaminan Indonesia Exim Bank merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada kantor pabean. Sertifikat ini menerangkan bahwa LPEI akan melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Jaminan perusahaan atau corporate guarantee dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanan. Jaminan ini berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan. Jaminan tertulis dapat diberikan kepada yang pertama, importir yang merupakan instansi pemerintah. Yang kedua, ada importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan atau hibah dari luar negeri. Yang ketiga, ada perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara, atau yang keempat, ada importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara. Jangka waktu jaminan meliputi izin penundaan pungutan negara, pengeluaran barang impor, pembebasan impor, izin impor sementara, dan keputusan keberatan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas permintaan dari kepala kantor pabean atau perusahaan. Jaminan harus diganti jika penjamin pilot tidak berhak menerbitkan jaminan atau jaminan tidak diterima DJBC. Penggantian harus dilakukan dalam waktu 30 hari dan dapat diminta oleh Bea dan Cukai. Jika tidak diajukan, penyesuaian jumlah dan jangka waktu jaminan memerlukan persetujuan Bea dan Cukai. Sanksi, jaminan tidak dapat diterima apabila penjamin tidak menjawab surat konfirmasi jaminan yang dikirimkan sampai dengan 9 hari kerja sejak tanggal pengiriman. Apabila penjamin atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam jangka waktu 12 hari kerja sejak surat pencairan jaminan, tagihan bea keluar dan jaminan tertulis terkait pungutan bea keluar apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak diterbitkan surat peringatan belum dilunasi kewajibannya, pejabat bea dan cukai akan menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Atas jaminan tertulis oleh instansi pemerintah, apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat teguran belum dilunasi kewajibannya, pejabat bea dan cukai melaporkan kepada Menteri Keuangan guna pemberian teguran.